Salam, perkenalkan nama saya Nikita Nisip, NIM 104.2021.0083. Saya dari kelas C, Prodi Bimbingan Konseling. Shalom, perkenalkan nama saya dan Selasa NIM 1.04.2021.0067 kelas C Prodi Bimbingan Konseling. Baik, dari sini kami akan membahas tentang korupsi. Korupsi di Indonesia sudah sejak lama, baik sebelum mampus sudah kemerdekaan negara lama, baru berlanjut sehingga era reformasi sebagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari kejaksaan sudah dikejaksaan kembali yang masih berlanjut di masa Belanda ketika menguasai zaman Inggris. Korupsi sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita mewujudkan masyarakat adil. Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis, struktur, sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetap juga telah melancar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan pengertian seperti ini, kekuasaan tidak hanya berarti kekuasaan menganalisis hukum secara proses pengangkatan hukum, sebagai disebut dengan undang-undang. Pengatasan korupsi ini tidak pantas di negara masing-masing. Mengungkapkan hal ini, sesudah korupsi, hakim terhadap pelakukan tidak mewujudkan kesadaran hakim bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan dapat menghancurkan kehidupan berbangsa, masih rendah terdapat terjadi karena para hakim juga disebarkan atau dibentuk di lingkungan peradilan yang banyak melakukan praktik korupsi, sehingga kecenderungan terhadap korupsi berdasarkan hukum bahwa korupsi merupakan kejahatan belum ada, sehingga hukum dengan kejahatan bisa seperti perilaku pencuri atau perampok mendapatkan hukum tinggi, bahwa efek terjadinya tidak baik karena korupsi menghasilkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh negara atau bangsa Indonesia. Dalam kegelapan pendidikan, tahap korupsi ini melakukan stimulus ketika berlaku bisa yang bukan penting bagi berbangsa dan masyarakat hukum yang dijatuhkan oleh setiap bangsa. Pemberantasan tidak pantas korupsi harus dilakukan secara komprehensif, sebab berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas pidana korupsi, merupakan kejahatan luar biasa. Tindakan pidana korupsi harus dimulai dari tahap pencegah usaha, satu-satunya dengan penyelaman untuk dibatalkan hukum tidak diresponi oleh negara. Kenyataan mewujudkan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan hingga kini belum juga dapat dilakukan secara optimalis
secara efektif dan bahkan harus diakui dengan jujur. Manakah mereka ucapkan tadi dikerjakan mulai dari penyelidikan hingga dalam bahasa sehari-hari orang menyebutkan yang namanya korupsi adalah usaha meskipun kegiatan sehingga mewujudkan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik untuk mengatasi korupsi ini. Baik, terima kasih teman saya. Terima kasih untuk dari saya dan teman saya untuk debat. Silakan. Ya, dari sini saya akan menanggapi kembali atau mengenai kembali apa yang tadi dibahas oleh Kakak. Yang pertama, apa saja yang membahayakan sehingga merusak nilai-nilai demokrasi? Baik, saya akan menjawab. Yang merusak nilai-nilai demokrasi adalah kehidupan masyarakat tidak penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan untuk tidak mewujudkan masyarakat dan tidak adil di nilai-nilai Pancasila. Baik, dan yang berikut, dalam rangka apa saja berwujudkan pendidikan dan berkualitas? Baik, dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara hakim merupakan dua hal yang terpisah karena pemutusan yang dilakukan oleh hakim dan jaksa. Yang berikut lagi, bagian ketiga, mengapa korupsi itu harus dilakukan secara komprehensif? Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan intinya badan dan harus selalu melakukan sesuai secara taat undang-undang. Yang keempat, hukum apa saja yang ada di dalam masyarakat? Hukum yang ada dalam masyarakat adalah hukum merupakan sebuah aturan berupa sanksi dan norma yang berlaku dibuat untuk mengatur macam-macam hak dan kewajiban warga negara agar tidak mengatur. Tujuan adanya hukum ini untuk membatasi perilaku masyarakat dan juga mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Di bagian kelima, norma apa saja yang ada di dalam masyarakat? Norma yang terjadi di masyarakat adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai panduan tentang tingkah laku yang sesuai aturan atau keindahan yang dipakai sebagai tolak penilaian atau perbandingan. Dan keuntungan apa saja yang diinginkan optimalisasi? Baik, terima kasih atas debat kami tentang korupsi yang terjadi di dalam masyarakat. Terima kasih.